Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sepida Permana dari kelas Informatika Karyawan semester 3. Dan di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah yaitu Pemrograman Berorientasi Objek atau PBO yang didoseni oleh Paditya Pata STMkom. Oke, langsung saja ke pengerjaannya yang dimana untuk tugasnya itu yaitu mempresentasikan hasil temuan studi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Di pertemuan 1 di sini ada pengenalan pemrograman berorientasi objek atau PBO. PBO juga sering diistilahkan sebagai OOP atau Object Oriented Programming. Langsung saja, jadi apa itu PBO? Jadi PBO itu adalah paradigma untuk menyusun logika berdasarkan objek. Apa itu objek? Jadi objek itu adalah entitas untuk mempresentasikan sesuatu di kehidupan dunia nyata. Objek juga dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu atau adalah. Jadi contoh kucing adalah hewan. Jadi objek kucing itu adalah kumpulan dari hewan. Terus juga ada atau mempunyai. Misal mobil mempunyai mesin. Terus yang terakhir ada order atau kebergantungan atau menggunakan contoh dokter menggunakan obat. Objek juga mempunyai karakteristik yang dimana yang pertama di sini ada identitas. Contoh ya, di mahasiswa ini ada nama yang sama dua orang, tapi mempunyai identitas yang berbeda, yaitu di bagian NIM-nya. Terus juga yang kedua ada klasifikasi, contohnya itu Budi adalah instan dari kelas mahasiswa. Terus juga yang ketiga ada atribut, contohnya yaitu nama Budi, terus NIM sekian, terus juga jurusan informatika itu yang disebut atribut. Terus juga yang keempat ada behavior atau perilaku. Contoh perilaku mahasiswa itu yaitu untuk belajar, mengerjakan UAS, terus mengirim tugas. Terus juga yang kelima ada keadaan atau state. Misal keadaan seseorang itu sedang sehat atau sedang sakit. Terus juga ada konsep penting dalam PBO. Yang pertama di sini ada abstraksi yang dimana misal ban terus mesin itu kumpulan dari mobil. Terus yang kedua ada enkapsulasi lebih ke prepaid yang dimana kita menjalankan mobil itu kan di gas sama di rem. Kita tidak perlu tahu di belakang layarnya misal mesin itu berjalannya gimana. Terus yang ketiga ada inheritance atau turunan, misal sedan, truk, bus itu merupakan turunan dari sebuah mobil. Terus yang keempat ada polimorfis, misal ini kemampuan, misal kemampuan hewan katak itu bisa meloncat tinggi, terus juga untuk burung bisa terbang. Oke, itu hasil temuan studi saya untuk di pertemuan pertama. Dilanjut ke pertemuan kedua. Oke, untuk pertemuan 2 yaitu tentang pengenalan Java. Jadi di mata kuliah PBO ini mempelajari bahasa pemrograman Java. Java adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun pada lingkungan jaringan. Java juga di sini berlangsung selama 18 bulan untuk dibuatnya dari awal tahun 1991 hingga musim panas 1992. Terus untuk memakai bahasa Java di perangkat lunak menggunakan text editor seperti Notepad, NetBeans, Visual Studio Code. Terus Java juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu package yang digunakan untuk memberitahu bahwa suatu kelas adalah anggota dari package ya. Terus juga yang kedua ada import, digunakan untuk memberitahu kepada program untuk mengacu pada kelas-kelas terdapat pada package tersebut. Misal kita ingin menggunakan fungsi ini di file lain, kita harus mengimport dulu dan kita harus panggil package yang akan kita import. Terus yang ketiga ada kelas, yaitu untuk mendefinisikan bentuk dan perilaku objek. Yang keempat ada data dan metode, seperti data identitas berupa variabel, terus metode seperti function. Terus juga yang kelima ada program utama atau inti dari program yang akan kita buat. Terus juga ada tipe data, yang dimana untuk tipe data di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada boolean, yaitu untuk menyatakan apakah true atau false. Terus juga ada char, yaitu memiliki beberapa tanda berbeda-beda, single quotes. Terus juga ada integral, misal bilangan bit, short, integer, long. Terus juga ada double and float, yaitu tipe data bilangan asli. Boleh juga pecahan.
Dan di sini saya ambil satu program contoh aja untuk pengenalan Java. Di sini ada public dengan nama kelasnya itu contoh perhitungan. Biasanya ini contoh perhitungan itu nama filenya ya. Terus juga di sini ada function yang dimana menjalankan sebuah perhitungan, dan juga ada sistem outprint ini yaitu untuk memberikan hasil dari program tersebut. Hasilnya itu seperti apa? Oke, itu mungkin untuk sekilas di pertemuan kedua. Lanjut ke pertemuan ketiga. Oke, pada pertemuan ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang struktur kontrol program pada bahasa Java. Yang dimana yang akan dibahasnya yaitu pengkondisian, yaitu if else, terus if else if, terus juga switch case. Langsung saja ke contoh. Di sini misal kita buat variabel integer int nilai yang kita isi dengan nilai 68. Terus kita kasih kondisi. Yang pertama kita if jika kondisi tersebut nilai lebih besar dari 90, maka kita sistem outprint atau kita tampilkan nilai Anda sangat baik. Terus kondisi yang kedua kita menggunakan else if, jadi wajib di kondisi kedua ya untuk else if. Yang dimana kondisinya nilai lebih besar dari 60, maka tampilkan sistem outprint nilai Anda baik. Terus untuk kondisi yang ketiga yaitu else, jadi jika kondisi pertama dan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka tampilkan kondisi ketiga yaitu Anda tidak lulus. Dan di sini untuk programnya akan menampilkan else if, yaitu yang kedua yang dimana untuk nilai integernya yang tadi 68, jika nilai lebih besar daripada 60, kondisi false, maka tampilkan nilai Anda baik. Itu untuk if dan juga else if ya. Terus lanjut di sini kita akan membahas tentang switch case. Ini untuk switch case, contohnya di sini kita membuat function yang dimana di dalam function itu ada variabel integer a sama dengan 2, terus integer b. Terus kita buat switch bila kondisi a, yaitu a itu nilainya 2, maka case pertama b sama dengan a ditambah 1. Kalau masuk ke sini false, maka tampilkan ini enggak false. Kita break supaya berhenti programnya. Terus case kedua, jika B sama dengan A ditambah 2, maka kalau false, kan A ini nilainya 2, berarti false ya, masuk ke sini. Maka break, berhenti, dan seterusnya. Ini kan tadi nilainya false-nya ini di bagian ini, berarti untuk menampilkan sistem outprint nilai B itu berapa? Yaitu yang ini nih, 2 ditambah 2. Ini 2 ngambil dari ini ya. Jadi kan ini A-nya 2, jadi ini yang false. Jadi nilai B-nya itu nilainya 4. Karena A itu 2, jadi 2 ditambah 2 jadi 4. Itu untuk switch case. Oke, lanjut ke pertemuan keempat. Masih membahas tentang struktur kontrol pemrograman pada Java. Yang akan dibahasnya yaitu pengulangan, yang dimana untuk pengulangan di sini ada for, while, dan do while. Untuk for sendiri ini untuk contohnya kita membuat sebuah variabel int, sebuah variabel integer. Terus juga kita melakukan pengulangan for jika kondisinya di dalam ini terpenuhi, maka lakukan pengulangan yang ada di sini. Ini kan misal kita buat variabel integer x sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 5, x plus plus. Jadi jika x lebih kecil daripada 5, kan ini lebih kecil karena nilainya 0, berarti false. Maka x plus plus ini menampilkan berapa banyak, 5 kali sesuai yang ini. Jadi ini akan menampilkan nilai x ditambah x, berarti ini akan menampilkan pengulangan selama 5 kali gitu. Baik, di pertemuan kelima ini yang akan saya bahas itu tentang materi array. Jadi apa itu array? Jadi array itu adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel, atau bisa diistilahkan itu variabel sakti. Jadi bisa menampung banyak variabel, tidak perlu membuat satu persatu, sehingga kode kita itu menjadi lebih rapi.
Ini untuk contohnya saya ambil. Nah, ini misal string teman. Jadi ini ada variabel teman yang berisi array itu bernama Linda, Santi, Susan, Mila, dan Ayu. Terus kita sistem out print teman 2. Ini dua dari mana? Jadi dua itu mengambil dari indeks karena array itu berupa indeks. Yang pertama yang Linda ini indeks ke 0, dimulainya dari 0. Santi indeks ke-1 dan Susan indeks kedua. Jadi yang akan muncul yaitu output Susan. Baik, di pertemuan ke-6 yaitu pembahasannya tentang konsep kelas dan objek di Java. Jadi di bahasa pemrograman Java itu terkenal dengan kelasnya ya. Eh, kelas di dalam Java itu diibaratkan sebagai cetak biru atau blueprint yang berfungsi untuk mendefinisikan sebuah objek. Sedangkan objek itu hasil nyata dari sebuah kelas. Kelasnya itu sebuah blueprint, terus objeknya itu nanti buat memanggil sebuah kelas. Di sini sebagai contoh kode programnya, misal di sini ada kelas mesin yang berisi fungsi nyalakan, yaitu menghasilkan output mesin menyala, dan di bawah di sini ada kelas mobil yang dimana di dalam kelas mobil itu kita buat objek yang memanggil sebuah kelas mesin. Di sini terlihat ya, yang mesin ini yang hurufnya kecil itu merupakan objek yang berfungsi untuk memanggil new mesin. Jadi untuk memanggil sebuah kelas kita di dalam objeknya itu kita kasih keyword new gitu. Itu untuk mengenai kelas dan juga objek. Oke, lanjut ke materi terakhir atau materi ketujuh, yaitu tentang metode. Jadi apa itu metode? Kalau di bahasa pemrograman lain, metode itu istilahnya yaitu function atau fungsi, yang dimana bertugas untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Kalau di Java, cara membuat metode itu kita buat biasanya di dalam kelas, terus nanti kita panggil di dalam objek. Ini untuk contohnya di sini metode juga. Di sini saya kasih contoh dua, yang pertama yang pakai parameter dan yang kedua yang tidak pakai parameter. Dan ini untuk contoh, di sini ada kelas mobil yang dimana di dalamnya itu ada sebuah fungsi atau metode jalan yang dimana bertugasnya itu menampilkan mobil sedang berjalan. Ini untuk tanpa parameter. Jadi tanpa parameter itu di dalam kurung biasanya itu kosong. Terus yang di bawah di sini ada metode kecepatan yang diisi parameternya itu dengan integer k ya, kita isi k. Jadi ketika kita panggil nanti di dalam sebuah objek di bawah di sini dan kita isi set kecepatan 80, jadi yang parameter diisi itu yang k itu berubah jadi 80. Itu perbedaannya. Jadi kita panggilnya itu di dalam sebuah objek. Kurang lebih begini untuk programnya. Oke, mungkin sekian hasil temuan studi saya selama belajar PBO atau pemrograman berorientasi objek. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.